Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Kemarin sudah kita paparkan, kita jelaskan terkait dengan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan bagi mereka yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, bahkan mengeluarkan hartanya untuk zakat, ya, yang dimana itu merupakan hak Allah yang harus ditunaikan. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, untuk pembahasan malam hari ini kita akan mencoba mengulas sebaliknya orang-orang yang senantiasa mereka mau mengeluarkan hartanya, orang-orang yang mudah untuk membantu di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan berbagai keutamaan, kenikmatan, dan masih banyak lagi nanti janji-janji yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita akan membahas kajian inti kita, ketika saya dapatkan di media sosial ada satu amalan yang dikerjakan oleh seorang pengusaha di daerah Surabaya, di daerah Semampir, tepatnya di jalan, yaitu kalau kita buka SPBU di Jalan Sultan Iskandar Muda di daerah Surabaya. Ini di SPBU ini Bapak Ibu luar biasa, akan ini menjadikan trending topik kita juga, dan kita harus betul-betul iri dalam arti dalam persoalan kebaikan. Apa yang dilakukan pemilik SPBU ini? Pemilik SPBU ini telah menetapkan bahwa setiap jadwal waktu masuknya sholat sementara tutup, sementara berhenti sejenak. Maaf ya, bukan tutup tapi berhenti sejenak, tidak beraktivitas, tidak melayani konsumen. Nanti bisa di-browsing ya. Jadi di daerah Surabaya ini, di wilayah Semampir ini, di Jalan Sultan Iskandar Muda ini, ketika saya buka di situ ada videonya juga, saya download. Di situ menerapkan setiap masuk waktu sholat itu berhenti aktivitas untuk melayani konsumen, mengisi BBM. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan persoalan ini, maka Nabi telah menyampaikan kepada umatnya, siapapun mereka yang memiliki karyawan, memiliki anak buah, memiliki pembantu, dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa mentaati Allah. Karena sebagai pemimpin dia bertanggung jawab terhadap anak buahnya, terhadap karyawannya. Jadi terkait dengan kepemimpinan ini jelas karena Allah memberikan amanah untuk mengatur apapun yang dia kerjakan. Ketika dia punya tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang dia emban, maka dia harus juga bertanggung jawab kepada orang-orang yang dilibatkan di dalamnya. Maka dari sinilah tanggung jawab seorang pemimpin, bos, mandor, juragan, ya, yang dia memiliki perusahaan apapun, bisnis apapun, maka seyogyanya dia untuk menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Dan ini merupakan kewajiban sebagai pemimpin terhadap anak buahnya. Makanya Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin dari istri dan anak-anaknya. Seorang imam, pemimpin, ya, atau tokoh agama, atau mungkin dia sebagai bos dan yang lainnya, dia menjadi pemimpin daripada anak buahnya atau karyawan-karyawannya,
dan dia nanti akan ditanya atas apa yang telah dia lakukan terhadap karyawannya. Maka Masya Allah, kalau kita melihat terkait dengan masalah ini, maka di situ ada komen para netizen mengatakan, dunia sementara, akhirat adalah abadi. Inilah contoh yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain atau SPBU-SPBU yang lain, bahwa Allah itu lebih diprioritaskan daripada urusan dunianya. Jadi komentarnya bagus, Pak. Ya, jadi komentarnya banyak dukungan-dukungan. Jadi ketika seorang bos itu telah menerapkan aturan, ketika sudah masuk jadwal sholat, berhenti sebentar, laksanakan sholat berjamaah. Kerjakan, ya. Ini tanggung jawab luar biasa dia, Pak. Maka yang seperti ini kita harus iri. Kenapa harus iri? Karena ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, la hasada ila fitnataini. Tidak boleh iri kecuali terhadap dua manusia. Yang pertama adalah ketika ada orang yang dikasih amanah oleh Allah berupa ilmu, dan ilmu itu diajarkan kepada manusia. Dikasih pemahaman Al-Quran, dikasih ilmu tentang ilmu apa saja dari agama Allah, ya, baik itu paham, pinter, cerdas tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan yang lain, kemudian didakwahkan, disampaikan, maka ini harus kita iri, karena dia pinter, paham, dan mengamalkan ilmu agama. Yang kedua, Allah memberikan amanah berupa harta, dan harta ini kemudian diinfakkan, harta ini kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah atau infak, atau membantu orang yang membutuhkan, atau membantu orang berdakwah atau jihad di jalan Allah. Maka orang yang seperti ini, orang kaya seperti ini, atau orang yang dermawan seperti ini, kita harus iri. Maka orang yang iri terhadap dua perkara ini, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk memotivasi kita semakin kita dekat kepada Allah. Jadi para jamaah ibu, selain ini tidak boleh. Artinya ketika ada orang iri, dengki selain mendapatkan ilmu agama, iri ketika mendapatkan harta yang digunakan di jalan Allah, maka itu diharamkan. Karena akan menimbulkan apa? Sifat tidak qanaah, tidak bersyukur, bahkan menimbulkan kebencian. Kalau orang hasad dengki kepada orang terkait dengan kelebihan dunianya, yang itu bukan karena urusan syariat. Para jamaah Bapak Ibu, ini sekedar motivasi kita. Jadi kalau kita memiliki bagian di antara kedua tadi, baik kita dikasih kelebihan ilmu, kita bisa mengajarkan sesuai dengan kemampuan kita, atau kita dikasih oleh Allah harta, maka harta itu kita gunakan di jalan Allah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, atau membantu orang-orang yang berdakwah atau berjihad, atau orang-orang yang belajar agama. InsyaAllah maka kita akan menjadi manusia-manusia pilihan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara keutamaan atau manfaat orang yang senantiasa mereka dermawan, suka membantu, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, merupakan orang yang betul-betul hidupnya beruntung, hidupnya bahagia, hidupnya berkah. Kenapa? Karena Allah telah menitipkan harta, dan harta itu dikeluarkan di jalan Allah. Maka orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang gemar berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang seperti ini disifati orang yang jauh dari sifat kikir. Allah tidak menyebutkan orang seperti ini sebagai orang yang pelit atau kikir. Ini sebagai orang yang apa? Muflihun, hidupnya bahagia, hidupnya beruntung. Maka dijelaskan di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64, wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia ini dihindarkan dari sifat kekikiran,
dari sifat kebakhilan yang seharusnya harta itu dia tahan, tapi harta itu dia keluarkan di jalan Allah. Sedangkan sifat manusia sudah kita bahas, pada dasarnya kan memiliki sifat kikir dalam hatinya. Tapi dia bisa betul-betul melawan sifat kikir itu, bisa menghadapi sifat pelit itu, bakhil dalam dirinya, maka dia selamat. Orang seperti ini selamat. Maka orang seperti ini dikasih julukan sebagai orang yang hidupnya bahagia beruntung. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang yang suka berderma, orang yang suka berinfak, bersedekah ini hidupnya pasti bahagia. Kalau tidak percaya, berdasarkan riset, ada salah satu seorang ilmuwan, dia ahli psikologi, ya, dan dia juga orang yang senantiasa melihat bagaimana karakter perilaku seseorang yang suka berbagi, bersosial atau sosial tinggi terhadap manusia. Maka orang yang seperti ini akan tumbuh dalam jiwanya, hatinya dan pikirannya ketenangan hidup. Maka orang yang suka berinfak itu tumbuh dalam hatinya itu apa? Ketenangan. Berdasarkan riset ya. Orang yang suka bersedekah itu hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentram, nyaman daripada mereka yang kikir, belas tidak mau bersedekah, berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena sifat kikir ini akan menumbuhkan sifat apa? Rasa takut. Sehingga ketika orang itu rasa takut berlebihan, muncul mental yang tidak karu-karuan, mental yang buruk. Dihinggapi rasa takut, kekhawatiran, hartanya nanti berkurang ini dan sebagainya. Berbeda kalau orang yang suka berinfak, bersedekah, oh ini tenang Pak. Karena menunjukkan apa? Sifat dalam jiwanya itu apa? Kebahagiaan. Dan dia rasakan itu. Karena merasa bahwa harta itu bukan miliknya, tapi itu hanya sekedar titipan dari Allah. Nah, ini yang pertama. Allah menanamkan di dalam jiwa orang yang suka bersedekah berinfak itu apa? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keberuntungan. Dan orang seperti ini insya Allah dia akan bisa mengendalikan nafsunya. Yang kedua, orang yang suka berderma, berinfak atau bersedekah di jalan Allah, maka keutamaan atau manfaat bagi dirinya adalah itu bisa mencegah murkanya Allah, marahnya Allah. Maka dijelaskan di dalam hadis Imam Tirmidzi dalam kitab Sahih At-Targhib yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, katakan inna shadaqah asir tudfi'u ghadabar rabbi. Orang yang dia itu suka berinfak, bersedekah ini, maka itu akan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang suka berinfak. Apa dampaknya? Ketika Allah marah, ketika dia melakukan kesalahan, maka saat dia berinfak saat itu, maka Allah tahan marahnya. Allah tidak jadi marah, Allah tidak jadi murka. Kenapa? Karena di satu sisi dia punya sifat ulas asih, dia punya sifat dermawan, dia punya sifat berbagi dan bersosial yang tinggi. Yang seharusnya Allah marah, ditahan marahnya Allah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa si fulan hamba Allah ini adalah orang yang suka berinfak atau bersedekah. Karena Allah punya sifat juga memberi. Allah punya sifat juga ya pemurah. Pemurahnya Allah itu lebih pemurah daripada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang suka berinfak, berderma, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka orang yang seperti ini, insya Allah Bapak Ibu, orang yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disediakan surga baginya. Maka jelas surga bagi orang yang berinfak ini adalah khusus. Bahkan nanti kita jelaskan hadisnya. Maka diterangkan di dalam surat Ali Imran 133, 134 Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin.
Hendaknya kalian bersegera untuk menggapai ampunan Allah dan juga surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Jadi surganya Allah itu nggak main-main Pak Bu ya. Nanti Allah akan menyediakan setiap orang yang bertakwa itu surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan, yang ketika ditempati itu Masya Allah luasnya luar biasa antara langit dan bumi. Nah, ini saking luasnya. Bahkan di dalam surga itu ada satu pohon yang besar sekali. Ketika orang melewati pohon itu, dia tidak akan sampai ke tempatnya selama 100 tahun. Itu di dalam surga ada satu pohon yang ketika pohon itu dilewati di dalam surga, maka dia tidak akan kelar-kelar keluar dari melewati pohon itu selama 100 tahun. Karena begitu luar biasa nikmatnya dan luasnya antara langit dan bumi. Kita tidak bisa mengukur berapa jarak antara bumi dengan langit. Tidak ada yang bisa mengukur, Pak. Karena kita tidak tahu sampai di mana ujungnya langit, itu kita tidak tahu. Ini hanya sebagai perumpamaan, sebagai kiasan. Dan Allah mengatakan orang yang seperti itu hanya disediakan ketika dia bertakwa, dia akan mendapatkan ampunan dan surga kalau dia bertakwa. Sifat bertakwa itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia suka berinfak, suka bersedekah baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi longgar. Baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi kaya. Baik dalam kondisi miskin maupun dalam kondisi dia memiliki harta yang lebih. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berinfak bersedekah itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus dia sukses, tidak harus dia punya pekerjaan yang maton, tidak harus dia ini memiliki status atau mungkin jabatan atau yang lain. Cukup kalau kita pengen bersedekah, andai kata kita menjadi orang yang paling utama dalam sedekah kita, bersedekahlah di waktu kita sempit, di waktu kita kekurangan, di waktu kita membutuhkan harta. Itu sedekah yang paling utama. Kalau orang sedekah di saat dia kaya, lumrah Pak. Kenapa? Ada yang dikeluarkan dari harta untuk disedekahkan, diinfakkan. Tapi ketika kondisi sempit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kita miskin, makan aja mungkin cukup untuk hari itu, bahkan kadang-kadang untuk yang lain kurang, tapi tetap kita bersedekah, tetap kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah, ini yang paling utama Pak. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu afdalu sedekah apa yang paling utama? Maka Nabi mengatakan anta sedekah fakra, engkau sedekah dalam kondisi fakir, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi membutuhkan harta yang kamu infakkan. Nah, itu Bapak Ibu. Ini nggak mudah, karena orang-orang yang seperti ini memang pilihan. Karena orang berinfak kaya lumrah saya katakan tadi ya. Keutamaan dan juga manfaat orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah, insya Allah. Termasuk ini sifat orang-orang yang masuk surga Firdaus, Tapi kenikmatan-kenikmatan keutamanya banyak sekali. Bahkan orang yang seperti ini Bapak Ibu, orang yang lulus ujian. Orang yang lulus ujian ketika dia ingin menggapai surganya Allah. Kenapa? Karena dia telah memberikan apa yang dia cintai, apa yang dia miliki untuk diinfakkan, untuk disedekahkan. Maka kalau kita buka di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 92, Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan pernah menggapai kebaikan sampai engkau menginfakkan dari harta yang kamu cintai, kata Allah. Dan apa yang kamu infakkan Allah itu Maha tahu. Nah, jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, orang itu tidak dianggap orang yang betul-betul mendapatkan surga yang terbaik nanti di sisi Allah sampai dia menginfakkan, mengeluarkan harta
tapi harta yang dicintai. Nah, jadi istilahnya kalau kita ingin memberi, berilah yang terbaik. Kita memberi makanan, kasih makanan yang paling baik, yang paling enak. Kita memberi pakaian, kasih pakaian yang terbaik, yang paling bagus. Kita memberikan sesuatu, beri sesuatu yang terbaik. Itu yang dinamakan albir, apa? Surga. Bir, kebaikan, itu surga. Ketika ayat ini turun, dijelaskan di dalam tafsir Pak Buge, Ibnu Katsir telah menjelaskan bahwa Abu Thalhah, sahabat Nabi ini kan punya kebun namanya Bayhura. Bayhura ini kebun yang dimiliki Abu Thalhah, itu posisinya di depan Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi. Dan kebun ini luar biasa indahnya. Dan kebun ini menyenangkan kalau dipandang. Kenapa? Karena pohonnya begitu rimbun, buahnya begitu banyak sekali dan enak. Bahkan di situ ada sungai atau istilahnya ada air, mata air itu yang segar. Kebiasaan Nabi itu kalau masuk ke kebunnya Abu Thalhah ini ya, masuk selalu dia mencicipi air yang ada di mata airnya kebunnya Abu Thalhah. Maka ketika ayat ini diturunkan, Abu Thalhah langsung mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku infakkan, aku sedekahkan kebunku yang tercinta ini, yang aku senangi, kira-kira aku dapat apa? Maka Nabi mengatakan, maka Allah akan memberikan janji yang lebih baik dari apa yang kau keluarkan. Maka langsung hari ini kebunku yang bagus ini, ya, pokoknya luar biasa lah, karena buahnya itu begitu rimbun ya, begitu banyak sekali kurmanya itu kalau pas waktu panen, dan itu paling enak itu ya kurmanya Pak, diinfakkan. Maka Abu Thalhah mengatakan, ya, saya infakkan semuanya. Maka Rasul mengatakan, berikan kepada kerabat-kerabat, bagikan mereka kepada mereka. Nah, itu. Maka turunlah ayat ini, kamu tidak akan menggapai kebaikan sampai kamu menginfakkan, mensedekahkan harta yang kamu cintai. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu manusia-manusia pilihan dan luar biasa. Setiap turun ayat, kalau sekiranya ayat itu memberikan sindiran-sindiran, itu langsung tanpa harus dipikir panjang, yang dilakukan langsung. Apa yang dilakukan? Dilakukan. Sedekah, sedekah, sholat, sholat, puasa, puasa, infak, infak, jihad, jihad, dan yang lain. Itu karakter sahabat langsung saat itu. Jadi nggak langsung ditawar. Kalau orang sekarang kadang-kadang kalau ada perintah ditawar dulu. Nanti aja lah. Perintah sholat nanti, perintah zakat nanti, perintah menutup aurat nanti, perintah untuk ngaji, belajar agama nanti, ditawar dulu. Nah, ini kalau pengen jadi manusia yang terbaik, ikuti bagaimana karakter sahabat Nabi. Setiap ada ayat turun yang itu ada sindiran-sindiran, langsung para sahabat Nabi berangkat bekerja, beramal tanpa menunggu nanti. Kenapa? Khawatir nanti dia akan datang kematian dan dia rugi untuk tidak bisa mengamalkannya. Kemudian para jamaah Ibu, orang yang berinfak dan bersedekah nanti adalah, kata Rasulullah SAW, dikatakan akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Maka jelas ya, orang yang bersedekah nanti kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Ta'ala dengan sedekahnya itu. Dijelaskan dalam hadis, wassadaqah tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul al-ma'u an-nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang dia lakukan seperti air yang memadamkan api ya. Jadi setiap manusia itu, kita Pak Bu, itu pasti berbuat salah, berbuat dosa. Mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur itu pasti kita melakukan kesalahan. Nah, kesalahan dosa yang kita lakukan, kalau pengen kita dihapus, insya Allah dosa-dosa kecil ya, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Ya, raketan-raketan kalau orang itu ada parkir di situ, kita kasih yang ngatur jalanan itu, atau orang-orang yang memang minta-minta, yang memang kelihatan dia sangat membutuhkan, kita kasih. Atau mungkin kita menjamu tamu kita, itu sedekah. Memberikan apa yang kita bisa, sedekah sebisa mungkin Pak.
Nah, itu. Baik. Kemudian keutamaan dan juga manfaat orang yang sedang senang bersedekah itu, insya Allah orang seperti ini akan terhindar dari api neraka nanti pada hari kiamat. Jelas. Maka orang yang gemar bersedekah, dia tidak akan terjilat dari api neraka. Makanya Nabi mengatakan fattaqun nar walau bisikit tamroh. Hati-hati kalian dengan api neraka, maka hendaknya kalian perbanyak sedekah. Maka sedekah itu nanti bisa menjadi tameng dari api neraka. Meskipun kamu sedekah dengan satu butir kurma, satu butir kurma Pak Bu, kita sedekahkan kalau ikhlas, insya Allah nanti akan menyelamatkan kita dari api neraka. Daripada sedekah banyak tapi diiringi dengan apa? Dengan riya. Diiringi dengan apa? Dengan kita mengundang-undang, ujub, pamer dan yang lainnya. Makanya orang itu kalau sedekah sedikit ya, itu insya Allah umumnya itu lebih ikhlas. Tapi kalau sedekah besar bisa ikhlas, tapi kadang-kadang berat. Kenapa? Karena kalau orang tidak terbiasa bersedekah yang banyak, maka akan timbul ujub riya dalam hatinya. Dan bagaimana Ustaz untuk menjaga hati? Biasakan untuk bersedekah dari yang kecil, nanti mulai pelan tapi pasti meningkat. Ya, jadi orang kalau terbiasa sedekah, dia insya Allah maka sedikit banyak tidak akan mempengaruhi karena sudah terbiasa sedekah. Tapi kalau jarang sedekah, tiba-tiba sedekah besar, nah, ini kadang-kadang nanti Pak, suatu saat nanti kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang tidak baik, akhirnya muncul dalam hatinya rasa ujub, riya, pamer dan yang lain, atau bahkan mengundang-undang naik pemberian tadi. Makanya ini jelas bahayanya merusak daripada niat sedekah tadi atau amal kebaikan dari sedekah. Kemudian manfaat juga orang yang suka bersedekah, berinfak di jalan Allah SWT nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jelas, mereka yang gemar bersedekah ada naungan. Naungan itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nanti di padang mahsyar dari terik matahari. Di antara 7 golongan tidak disebutkan di situ orang yang sedekah. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika manusia itu nanti mereka menghadap Allah, maka akan didekatkan matahari di atas kepala mereka, kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan amal yang mereka kerjakan. Sebelum mereka akan dihisab, maka mereka menunggu keputusan itu selama panjangnya hari, Pak. Selama di situ tidak ditentukan berapa lamanya, lama sekali. Nah, disitulah Pak Bu, orang yang sedikit amalannya itu akan merasa panas dengan terik matahari yang ada di atas kepalanya. Maka ada 7 golongan yang mereka tidak merasakan panas terik matahari yang didekatkan di atas kepala mereka dengan jarak 1 mil atau 1 jengkal. Salah satu 7 golongan itu apa? Rajulun tasaddaq bisadaqatin fa'afa. Mereka yang suka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka yang gemar bersedekah atau berinfak dengan sembunyi-sembunyi. Nah, jadi orang yang suka bersedekah insya Allah nanti akan diselamatkan dari apa? Teriknya matahari pada hari kiamat. Orang yang gemar bersedekah atau berinfak, insya Allah ini bisa manfaatnya menyembuhkan penyakit. Real nih Pak. Ada kasus-kasus pada zaman Abdullah bin Mubarak, pada zaman tabi'in atau juga tabi'in sogir ya. Jadi kelasnya tabi'in tapi yang di bawahnya sebelum tabi'in. Abdullah bin Mubarak yang hidup pada tahun 181 Hijriah ini pernah didatangi seseorang yang orang itu memiliki penyakit di lututnya itu bernanah selama 7 tahun tidak bisa sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke dokter manapun tidak bisa sembuh dan tidak bisa mengobatinya. Karena tidak bisa mampet, nanah itu sering keluar, Pak. Maka disarankan untuk datang minta nasihat ya atau wejangan kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ini. Maka Abdullah bin Mubarak memberikan nasihat atau pesan. Pesannya apa?
Insya Allah kalau kamu pengen sembuh penyakit kamu, maka kamu cari di satu kampung yang tidak ada airnya atau sumur di situ, atau di kampung yang kekurangan air di situ. Maka kamu buat sumur di situ sehingga nanti airnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kampung di situ. Maka saat itulah orang tadi menjalankan amanah Abdul bin Mubarak, pesan Abdul bin Mubarak, membuat sumur. Setelah dibuat sumur itulah dia kemudian mengobati dengan air sumur tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah mampet. Penyakit yang diderita selama 7 tahun yang tidak bisa sembuh-sembuh itu, yang menanah itu, dengan sedekahnya itu, Masya Allah, bisa mampet, Pak. Kenapa? Ternyata sedekah itu bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk bisa menyembuhkan penyakit fisik. Fisik ini penyakit, bukan batin, ya, fisik. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, dawa mardokum bisodaqah, obatilah penyakitmu, sakitmu dengan sedekah. Bahkan ada cerita juga orang yang terkena penyakit kanker atau penyakit berat stadium 4 yang dimana wanita ya, dimana para dokter sudah angkat tangan untuk tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker ini. Maka dari situlah disarankan ada seseorang yang berilmu agar dia bersedekah dari harta yang dia miliki. Kemudian dia bersedekah, ya, memberikan kepada fakir miskin, membangun masjid, ini dan itu, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Pak, kankernya berangsur-angsur sembuh dan hilang dengan izin Allah. Kenapa? Disitulah Allah telah memberikan nikmat yang besar. Ketika Allah berikan penyakit, Allah cabut itu penyakit dengan sarana sedekah yang dilakukan oleh orang yang sakit tadi. Itu tandanya apa? Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian orang yang gemar bersedekah atau berinfak, Bapak Ibu, maka orang yang seperti ini insya Allah bisa melunakkan hatinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang hatinya keras-keras ini, ya, gampang marah, gampang emosi, gampang tersulut, ya, dan yang lainnya, insya Allah dengan banyak sedekah, banyak berinfak, berbagi akan melunakkan hati. Maka Rasulullah mengatakan, in aradta talyin qalbak fa'im miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu ingin supaya hatimu lembut, ya, tidak keras kamu, maka perbanyaklah kamu untuk memberi makan kepada fakir miskin atau anak yatim, dan usaplah kepala mereka, maka akan melembutkan hatimu. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata sedekah itu juga bisa melembutkan hati. Jadi yang suka marah-marah ini bapaknya atau yang lain, suruh dia banyak bersedekah, insya Allah nanti akan melembutkan hatinya. Kemudian orang yang suka bersedekah, berinfak, didoakan malaikat setiap pagi. Jadi kalau orang yang pagi hari berangkat kerja, Pak Uge, jangan lupa sisihkan ada uang 2.000, 3.000 atau 5.000 di motor atau di mobil, ya, atau di kantong. Setiap nanti lewat, kalau ada juru parkir atau orang yang suka mengatur lalu lintas itu, dari orang-orang yang pahlawan jalanan itu, ya Pak, itu kasih mereka. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita pagi hari kita berinfak, ada orang yang tidak mampu, pengemis, ya, atau yang lain, kita berikan, malaikat turun 2. Yang satu malaikat mendoakan Allahumma anfik, ya, ya Allah, berilah ganti orang yang suka bersedekah dengan ganti yang lebih baik. Yang satunya lagi malaikat, Allahumma amsik mentalafan, berilah kebinasaan, kecelakaan bagi mereka yang menahan hartanya. Jadi setiap pagi ini Pak Bu, yang zilul malaikani, turun 2 malaikat yang mendoakan. Satu mendoakan kebaikan orang berinfak, bersedekah. Satu mendoakan orang yang kikir, tidak mau berinfak. Jadi hati-hati, ya.
Kalau kita kikir, nggak mau berinfak, ya itu setiap pagi kita didoakan kejelekan. Nah itu. Dan orang yang berinfak bersedekah, hartanya tidak akan pernah berkurang. Ya, pasti bertambah. Wah, berarti kalau sedekah nanti biar kaya, nggak seperti itu, Pak. Dikatakan oleh Nabi, mana qasad sadaqatun malin, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Dalam arti apa? Keberkahannya. Maka orang yang gemar bersedekah, insya Allah hartanya berkah, bertambah. Suatu saat nanti Allah akan menggantinya. Kalau tidak diganti langsung di dunia, insya Allah nanti diganti di akhirat. Ya, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Jangan kita berpikiran kalau orang berinfak bersedekah nanti hartanya berkurang, tidak. Pasti nanti akan diberkahi oleh Allah, bertambah nanti. Ya, gitu. Dan yang terakhir, para Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya orang gemar berinfak dan bersedekah ini, insya Allah mereka disebut sebagai orang yang ahlul sedekah, dan nanti pada hari kiamat dipanggil di pintu sedekah khusus. Orang yang ahli puasa khusus masuk pintu ar-royan khusus. Orang yang ahli sholat khusus masuk pintu dari orang-orang yang gemar sholat. Ya. Orang yang jihad masuk khusus pintu surga yang disediakan oleh Allah orang yang berjihad. Begitu juga orang yang sedekah khusus akan masuk dari pintu sedekahnya. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis, maka beliau mengatakan, wa min kana min ahli sholah du'iya min babi sholah. Siapapun orang yang gemar sholat, di samping sholat wajib, sholat sunnahnya itu luar biasa, maka nanti dipanggil dari pintu sholat. Wa min kana min ahli jihad, barang siapa yang dia berjihad akan dipanggil du'iya min babil jihad, dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang dia sedekah, gemar untuk bersedekah berinfak, akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil ruyan. Barang siapa yang dia gemar berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa yang namanya ar-ruyan. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ma'ala may yud'a min hadhil abwab min darrah fal yud'a ahadun min hadhil abwab kullaha. Abu Bakar mengatakan, apakah nanti pada hari kiamat ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga itu? Apa kata Rasulullah SAW? Insya Allah ada. Siapa? Rasulullah mengatakan, na'am wa arju an takuna minhu. Mudah-mudahan engkau termasuk dari mereka. Jadi Abu Bakar itu, Pak Bu, sahabat yang luar biasa. Sedekahnya, puasanya, jihadnya, kebaikan-kebaikan yang lain itu semuanya diborong oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini nanti pada hari kiamat dipanggil dari berbagai pintu kebaikan-kebaikan tadi. Jadi kalau kita pengen seperti Abu Bakar, bisa insya Allah. Kalau kita meneladani perilaku perbuatan Abu Bakar, gemar puasa, gemar sedekah, gemar untuk berbuat kebaikan, sholatnya dijaga, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan insya Allah nanti dipanggil dari berbagai pintu, ya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Kita lihat dulu, kita ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa